Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami akan di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan UAS pemrograman web kami yang bertemakan e-commerce shop Max yang menggunakan framework Laravel. Next. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami dan bagian-bagiannya. Saya sendiri, Muhammad Cefi Akmal, saya sebagai membuat Laravel login and register front end dengan NIM 011101222217. Selanjutnya, Di sini saya Salsabila. Di sini saya juga ketua kelompok dari kelompok 5. Saya tugasnya sebagai backend dan NIM saya 0111222072. Saya Siti Fatia. Di sini saya akan menjelaskan bagian front end design dengan NIM 0110122027. Dan saya Mutia Nurafifa. Di sini saya membuat backend edit dengan NIM 0110122078. Next. mantap. Tugas ini untuk menjelaskan bagaimana cara membuat proyek UAS pemrograman web yang bertemakan e-commerce shop Max yang menggunakan framework Laravel. Perencanaan yang pertama. Pertama, kita membuat tema, judul, dan database. Kemudian, dilanjut yang kedua, kita membuat Laravel, login, and register. Dan yang ketiga, kita membuat front end dan back end. Oke, next. Fitur-fitur landing page. Apa aja sih fitur landing page itu? Yang pertama, itu fitur kami menggunakan home yang berisikan halaman utama e-commerce. Dan yang kedua, kategori. Dan yang ketiga, login and register. Next. Untuk fitur dashboard front end, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fatia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dashboard front end. Di dalam fitur dashboard front end terdapat tampilan home, shop yaitu produk-produk kita, dan juga katalog yaitu produk detail dari produk kita. Selanjutnya ada about juga untuk tahu lebih lanjut website kita. Selanjutnya ada tampilan login dan juga register, dan juga ada tampilan logout. Next. Oke, selanjutnya di sini ada fitur dashboard backend. Di sini ada tiga penampilannya, itu adalah pertama ada penampilan data dari database. Pertama kita buat database itu di MySQL terlebih dahulu, lalu kita ekspor ke PHP MyAdmin. Yang kedua ada menampilkan fitur simpan, edit, hapus, dan detail. Yang ketiga adalah Di sini ada pengembangan aplikasi. Dalam pembuatan proyek ini, fitur aplikasi yang digunakan adalah Node.js, HTML, JavaScript, PHP, CSS, Laravel, dan MySQL. Next. Oke, kali ini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas UAS kami, proyek kami, dalam bentuk web. Nah, di sini pertama kali kita akan bertemu dengan dashboard. Di dashboard ini, kita akan menuju ke halaman fitur login dan register. Sebelumnya, saya akan menjelaskan. Di sini terdapat 3 row. Yang pertama ada admin, yang kedua manager, dan yang ketiga pelanggan. Untuk role admin dan manager itu hanya dipergunakan untuk backend. Dan untuk role pelanggan itu kita menuju ke fiturnya front end. Dan untuk eh, register ini, sebelum kita menuju ke login atau fitur front end tersebut, kita akan menuju ke fitur register atau bisa disebut kita belum bisa membuat akun tersebut. Register. Nah, di sini kita membuat akun. Terserah kalian ini ada nama, email address, password, dan copy password.
Oke, saya tegaskan atau saya jelaskan kembali, untuk membuat akun tersebut kita akan menuju ke role pelanggan saja ya. Jadi role pelanggan ini akan menuju ke fitur front end. Setelah kita membuat register atau membuat akun, kita akan meloginkan akun tersebut. Nah, dengan sesuai dengan yang kita sudah buat tersebut tadi. Nah, setelah kita membuat akun atau setelah login and register, fitur login and register, kita akan menuju ke halaman fitur front end yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Jadi ini merupakan tampilan kita sebagai pelanggan setelah kita login gitu. Karena kan si pelanggan cuma bisa masuk ke dalam role front end, sedangkan admin dan manager seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, dia bisa masuk ke dalam tampilan back end. Nah, si pelanggan ini kita masuk ke tampilan desain dari web kita. Di sini kita terdapat produk-produk yang kita tampilkan dalam web dari mulai baju, tas, dan juga sepatu. Di lain itu, selain pelanggan dapat melihat menu home, pelanggan juga dapat masuk ke dalam tampilan shop, sama di sini juga tampilan produk-produk kita. Selanjutnya kita ada katalog. Katalog ini merupakan tampilan detail dari produk kita, gitu. Oke. Untuk about ini merupakan tampilan lebih rinci dari website kita, apa ya, ibaratnya tentang kita, gitu. Selanjutnya setelah kita sebagai pelanggan selesai untuk melihat-lihat tampilan front end ini atau kita selesai menambahkan belanjaan, kita bisa log out. Untuk bagian back end akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila. Oke, di sini kita untuk masuk ke halaman backend-nya itu kita harus login dulu. Yang pertama kita pencet dulu loginnya, button login. Nah, di sini udah ada email address dan password. Untuk di sini kita ngatur role dulu. Role-nya itu role-nya admin. Itu adanya di PHP admin. Di sini udah kelihatan kan berapa akun yang kita udah daftarin. Di sini ada di samping remember token ada role. Nah, di situ kelihatan tuh ada admin, ada pelanggan. Nah, admin itu siapa? Siti Fatia. Berarti kita login itu sebagai Siti Fatia. Oke. Lihat aja ke login. Nah, sini login. Nah, di sini udah ada tampilan ini nih, template dari backend itu sendiri. Dan di sini sudah ada namanya tuh Siti Fatia. Dan Siti Fatia ini sebagai admin itu sendiri. Tapi di sini ada 3, ada produk, jenis produk, sama pelanggan. Jadi di sini saya akan menjelaskan produk. Produk di sini udah jelas ya, fitur-fiturnya itu ada ditambah data, ada edit, ada detail, sama delete. Oke, kita langsung aja ke tambah data. Oke, untuk tambah data di sini ada nama produk, harga jual, stok, kode, dan jenis produk. Di sini kita buat form yang samain dengan yang ada di PHP MySQL-nya itu sendiri. Ini simpan. Itu sudah kita. Nah, oke, nah di sini udah kelihatan ya, tabel yang paling bawah itu tabel yang baru kita udah tambahin. Itu adalah baju. Oke, di sini ada fitur detail. Nah, di sini detail kita penjelasan dari produk itu sendiri. Kayak misalkan pertama ada sepatu Air Jordan sama harga jual, stok, kode, dan jenis dan produk actionnya gitu. Ini ada jenis produk. Jenis produk di sini kita hanya menampilkan actionnya delete gitu. Dan bisa juga ditambah data. Oke. Lanjut ke pelanggan. Pelanggan di sini juga kita actionnya bisa tambah data, bisa edit, sama delete. Untuk detailnya hanya di produk saja.
Oke, di sini lanjut akan dijelaskan edit dan delete-nya oleh Mutia. Di sini ada action edit dan delete. Kalau kita mau ngedit, kita klik dulu editnya. Terus apa yang mau kita edit? Misalnya kita ngedit stok. Ini stoknya ada 50, kita edit jadi 70. Oke, baru kita simpan edit. Terus akan berubah yang tadi stoknya ada 50, sekarang jadi 70. Dan ada action delete. Nah, jika udah diklik delete-nya, maka akan kehapus. Kemudian ada jenis produk. Di jenis produk ada 5. Salah satunya akan kita delete. Misalnya kita delete-nya nomor 4. Nah, itu udah otomatis ke delete. Dan selanjutnya kita ke pelanggan. Di pelanggan ada action edit dan delete juga. Dia ada 3. Kita edit salah satunya. Ini kita edit jumlah beli. Jumlah belinya kita rubah jadi 5. Terus selanjutnya kita simpan edit. Otomatis sudah berubah. Dan kita lanjut ke action delete. Salah satunya kita delete yang nomor 2 deh. Kita delete. Dan itu otomatis sudah ke delete. Oke, saya kembalikan ke moderator saya, Muhammad Yapi Akmal. Ya, terima kasih kepada Mutia. Di sini kami mengembalikan tersebut ke layout terlebih dahulu untuk ketampilan ini page. Alhamdulillah, rekan-rekan kami atau kami semua telah menjelaskan semua fitur-fitur dari landing page tersebut, front end, login register, dan back end, dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat, website e-commerce ShopMax yang kita buat ini berguna untuk semua pedagang online saat ini. Di dalam website ini mengaplikasikan sistem create, update, delete. Dan di website ini kita mengatur 3 role, pelanggan, admin, dan manajer. Bagian pelanggan hanya bisa mengakses bagian front end. Bagian admin bisa mengakses bagian back end create. Dan bagian manajer bisa akses back end edit saja. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.